Teman-teman pernah merasa nggak, kenapa semakin lama kita menjalin hubungan itu rasanya semakin malas kita memberikan perhatian kepada pasangan? Atau sebaliknya, teman-teman lah yang merasa perhatian atau kasih sayang dari pasangan kalian itu mulai menurun. Nah, kalau kalian sedang merasa di posisi ini, kemungkinan besar kalian itu terjebak dalam hubungan narsistik atau NPD. Jadi silahkan simak video ini sampai selesai. Kalau saya rangkum dari sumber closing therapy, hubungan dengan orang narsistik itu disebut sebagai narcissistic abuse circle. Jadi hubungan narcissistic abuse circle ini adalah hubungan yang tidak sehat dan sudah dipolakan menjadi 3 pola, teman-teman. Nah, untuk pola pertama itu disebut sebagai idealisasi. Dalam fase ini pasangan kita akan memberikan semuanya untuk kita. Mulai dari waktu, tenaga, energi, bahkan uangnya untuk kita. Karena di fase ini pasangan narsistik akan mengambil hati kita terlebih dahulu sebelum mendapatkan tujuannya. Misalnya tujuannya seks, uang, atau bahkan hal lainnya. Dia akan memperlakukan kita seperti ratu. Nah, setelah semuanya didapat, maka di fase selanjutnya perhatian, tenaga, dan energi tadi mulai dibatasi untuk kita. Kemudian masuklah ke fase devaluasi. Nah, di fase ini pasangan kita tidak akan segan-segan mengurangi semuanya, termasuk perasaannya tadi. Karena tujuan awalnya itu sudah berhasil dia dapat. Lalu di sini timbullah perasaan-perasaan ambigu terhadap korbannya. Karena dari awal korbannya merasa dia diperlakukan seperti ratu oleh pasangannya. Kemudian lama-kelamaan pasangannya itu mulai mengurangi rasa sayang bahkan perhatiannya terhadap dia. Kemudian masuklah ke fase ketiga, yaitu fase penolakan. Di fase ini pasangan tidak akan segan-segan membuang diri kita secara sepihak. Karena dia menganggap diri kita sudah tidak penting lagi. Sebab tujuan awalnya itu sudah berhasil dia dapat. Jadi kalau teman-teman merasa sedang di posisi ini, silahkan simak atau tonton video ini. Jika kita sudah terjebak dalam hubungan narsistik ini, maka akan sulit untuk keluar. Musabab perilaku narsistik ini terhadap pasangan sudah dipolakan. Jadi kalau kita ingin keluar itu sangat mustahil. Kalau kita persentasekan, orang yang keluar dari hubungan narsistik ini tidak sampai 50%. Lalu bagaimana untuk kita keluar dari hubungan narsistik ini? Salah satu cara untuk kita keluar dari hubungan narsistik ini, sebelum menjalin hubungan dengan seseorang, hendaknya kita mengetahui terlebih dahulu karakteristik, perilaku hingga kebiasaan. Yang memang agak rumit sih dan menyebalkan, tapi itulah solusi agar kita tidak terjebak dalam hubungan narsistik. Lalu apa sih dampak terjebak dari hubungan narsistik? Sebenarnya teman-teman, narsistik itu merupakan gangguan kepribadian seseorang. Nah, apabila seseorang itu terjebak dalam hubungan narsistik, maka dia akan mengalami gangguan kesehatan mental, gangguan kesehatan fisik, gangguan tidur, ketegangan otak, hingga susah mengontrol rasa emosional. Kalau teman-teman bertanya, kenapa seseorang itu bisa menjadi narsistik? Kalau secara kesehatan, orang yang menjadi narsistik itu belum diketahui apa sebabnya. Tapi besar kemungkinan itu disebabkan oleh lingkungan atau bahkan hubungan orang tua dan anak. Misalnya, orang tua atau lingkungan itu sering memuji pelaku ini. Atau sebaliknya, orang tua atau lingkungan itu sering mengkritik pelaku ini. Sehingga terbentuklah kepribadian narsistik, teman-teman. Jadi begitu, teman-teman. Kalau teman-teman ingin mengetahui lebih jauh bagaimana perilaku narsistik terhadap pasangan ini, silahkan kalian komen di kolom komentar. Karena masih banyak ilmu atau materi yang belum saya bagikan di channel ini. Terima kasih teman-teman, salam manipulatif.